Ya, supaya sebuah upaya yang punya resiko ya untuk petugas di sana melakukan evakuasi. Termasuk juga rekan-rekan kami pemirsa yang juga bertugas di sana meskipun ada resiko tapi terus konsisten mengabarkan untuk Anda. Naura Syafikah. Selamat malam Naura. Apakah cuaca buruk seharian ini menghambat proses pencarian Naura? Ya, selamat malam Yudi dan pemirsa. Di malam hari ini proses evakuasi korban dari bencana longsor di Desa Pasilaung, Kabupaten Bandung Barat sudah selesai. Karena memang tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini diberikan peringatan dan juga sebuah arahan ya kepada tim SAR gabungan yang berada di lokasi untuk segera meninggalkan lokasi karena kan faktor cuaca buruk dengan hujan intensitas tinggi disertai angin kencang dan juga kabut tebal sehingga mempersulit dan juga membahayakan bagi tim personel gabungan yang sedang melakukan pencarian korban di lokasi. Dan memang ini sama seperti di hari kemarin, di mana hari kemarin juga sempat ada hentian sementara dan juga hari ini diterapkan adanya metode selektif dan juga on-off dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Namun pada hari ini tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi kantung jenazah. Untuk total kantung jenazah yang berhasil dievakuasi pada hari ini ada 3 kantung jenazah dan ternyata 1 diantaranya ini merupakan tulang belulang dikarenakan memang untuk worksite yang B1 itu merupakan area pemakaman sehingga kalau misalnya di total untuk kantong jenazah korban bencana longsor ini ada 2 sehingga menambah untuk total secara keseluruhan dari hari pertama hingga di hari ke-6 ada 55 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah dinyatakan meninggal dunia. Namun untuk sisanya ini masih di tahap terakhir dari proses identifikasi dan akan dilanjutkan dan dipercepat untuk identifikasi tersebut. Dan memang kalau untuk di hari esok biasanya untuk pencarian korban ini akan dilaksanakan pada pukul 7 atau 8 waktu Indonesia Barat. Tapi kembali melihat dari situasi dan juga kondisi cuaca pada pagi hari maksud kami. Sementara itu Yudi. Baik, kami sangat apresiasi sekali laporan Naura bertugas di sana dan tim ya. Tetap jaga kesehatan. Selamat bertugas kembali Naura. Terima kasih Naura. Akibat hujan yang turun di Jakarta sejak semalam, Jalan Ledjen Suprapto yang berada di Cempaka Putih terendam banjir. Seperti inilah yang terjadi pada siang hari tadi, pemirsa, kondisi genangan air merendam Cempaka Putih Jakarta hari ini. Petugas seperti yang kita lihat ya, berusaha untuk mengurai kemacetan yang terjadi akibat genangan air setinggi 30 cm. Meski masih bisa dilintasi, banjir membuat sejumlah kendaraan melaju pelan dan membuat kemacetan terjadi sepanjang Jalan Ledjen Suprapto. Kita lihat banjirnya cukup tinggi ya, semoga segera surut. Malam ini kami dapat informasi masih ada sedikit genangan airnya ya. Dan banjir kembali merendam juga permukiman kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Hingga sore tadi tinggi muka air masih bervariasi, bahkan ada yang hingga 1 meter. Seperti ini kondisinya hari ini pemirsa di 2 wilayah RW. Ada 5 RT yang tergenang banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta. Karena curah hujan tinggi, kemudian ada luapan air dari Kali Ciliwung, sehingga terjadi genangan. Meski ketinggian air cukup signifikan, hingga kini belum ada warga yang mengungsi. Sebagian besar mereka memilih bertahan di rumah masing-masing dengan menempati lantai 2. Warga berharap bantuan makanan, perlengkapan bayi seperti pampers, selimut, serta solusi dari pemerintah untuk menangani banjir yang melanda kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jatinegara.
Ya, hari ini di Jakarta di mana-mana banjir pemirsa. Ini juga karena diguyur hujan deras, ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur pun kembali terendam. Ya, seperti inilah kondisinya pemirsa. Hujan dengan intensitas tinggi juga menggenangi ruas jalan DI Panjaitan Cawang Jatinegara Jakarta Timur. Kita bisa lihat kendaraan berjalan dengan kecepatan rendah. Pengendara motor terpaksa mendorong kendaraannya. Kita lihat ada yang mati mesin ya motornya ya. Masih harus mendorong padahal juga masih hujan rintik-rintik. Dan petugas bersiaga untuk membantu melancarkan lalu lintas, memberikan arahan kepada pengendara. Ketinggian air di titik terendah sekitar setengah meter. Pengendara pun harus sabar untuk pergantian untuk melaju di lajur paling kanan agar kendaraannya tidak mengalami mogok mesin atau terendam lebih dalam. Berapa nih Bang banjirnya Bang? Tadi kebetulan habis subuh itu hujan cukup deras. Air mulai naik sekitar jam 6 tadi udah mulai naik. Lanjut kita upaya-upaya mengedukasi masyarakat supaya pelan-pelan untuk berhati-hati. Ketinggian air Bang? Ketinggian sekitar 40, tadi sempat 40 sampai 50 cm. Sementara sekarang sudah. Asal Kabupaten Lampung Utara gugur tertimbun longsor ketika mengikuti latihan militer di Cisarua, Bandung Barat. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, termasuk bagi sang istri yang tengah mengandung anak pertama. Tangis keluarga pecah di rumah duka almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Rumah orang tua almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan, prajurit Yonif 9 Marinir beruang hitam, dipenuhi pelayat dan karangan bunga duka cita. Almarhum diketahui gugur setelah tertimbun material tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Almarhum rencananya dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Pihak keluarga mengaku sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Komunikasi terakhir dilakukan beberapa hari sebelumnya saat almarhum sempat mengirim pesan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Kadang terakhir hari Kamis latihan baru saja. Praga Marinir Ari Kurniawan meninggalkan seorang istri yang kini tengah mengandung 7 bulan anak pertamanya. Ia juga meninggalkan kedua orang tua serta 2 saudara kandung. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menyatakan dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, 4 orang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ya, semoga almarhum husnul khotimah pemirsa. Di hari ke-6 pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terpaksa dihentikan sementara. Lantaran di lokasi diterpa cuaca buruk. Untuk keamanan dan keselamatan personel tim SAR gabungan meninggalkan lokasi pencarian sementara. Seperti inilah kondisinya pemirsa, kita lihat aliran air yang cukup deras ya. Ini terjadi pasca hujan turun mengguyur lokasi pencarian korban longsor Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Menyebabkan aliran air deras di sekitar lokasi pencarian korban longsor dan ini membahayakan. Khawatirnya ada longsor susulan. Akibatnya pencarian korban terpaksa dihentikan sementara pukul 15 waktu Indonesia Barat demi keselamatan keamanan para personel tim SAR gabungan. Hingga hari ke-6, 53 kantong jenazah sudah dievakuasi, 40 korban sudah dinyatakan meninggal dunia dari hasil identifikasi tim DVI Polda Jawa Barat.